Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Rizky, NIM saya 19030606136. Kali ini saya akan melakukan penjelasan materi mengenai biosintesis telur oleh Bu Tati Vidianasari. Dari biosintesis telur tersebut ada 3 proses, yaitu yang pertama sintesis yolk, yang kedua sintesis albumin, dan yang ketiga sintesis kelenjar kerabang. Sintesis yolk berlangsung di hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Yolk hanya mengandung sekitar 50% air dan yang lainnya berupa lipid dan protein. Perbandingannya berkisar 1:2. Lipid yolk dalam bentuk lipoprotein dan karbohidrat yolk. Pada awal proses sintesis yolk, kelenjar pituitary akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid, dan salah satu hormon steroid yaitu estrogen akan menuju nukleus di hati dan akan melakukan proses sintesis protein, dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses phytalogenin atau proses komponen-komponen yolk yang bertujuan untuk mengubah hasil dari sintesis protein menjadi lipofitelin dan fosfitelin. Kemudian lipofitelin dan fosfitelin di dalam folikel akan bergerak menuju oosit dan kemudian diubah menjadi yolk granule. Selanjutnya yaitu adalah proses sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam dan hormon yang bekerja di proses sintesis albumin yaitu adalah hormon steroid. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses sintesis albumin tersebut. Estrogen larut dalam lemak kemudian diikat oleh reseptor estrogen atau estropilin 1 dan membentuk 4S yang kemudian diikat kembali oleh kompleks reseptor estrogen tak aktif dan masih membentuk 4S dan kemudian diikat oleh kompleks reseptor estrogen aktif dan diubah menjadi 5S atau estropilin 2 yang kemudian masuk ke dalam nukleus dan kemudian berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA, dan yang kemudian mRNA tersebut meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinatslasi menjadi protein yang spesifik, gualbumin dan protein telur khas lainnya dan asam amino. Itu ada sintesis kelenjar kerabang yang terjadi di kelenjar kerabang selama 18-21 jam. Yang bekerja di proses sintesis kerabangnya itu ada hormon steroid dan vitamin D3. Bahan utama dalam sintesis kerabang yaitu ada kalsium dan H2CO3. H2CO3 dibentuk oleh CO2 dan H2O yang merupakan hasil dari metabolik CO2 yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase dan membentuk H2CO3. Di mukosa sel kelenjar kerabang, H2CO3 melepaskan satu atom hidrogen dan kemudian membentuk HCO3. Di cairan dalam kelenjar kerabang, HCO3 melepaskan satu lagi atom hidrogen dan kemudian bergabung dengan kalsium dan membentuk CaCO3 yang kemudian menjadi kerabang. Di setiap langkah H2CO3 melepaskan satu atom hidrogen, sehingga di plasma darah setiap atom hidrogen yang telah dilepaskan bergabung dan membuat 2 H positif atau buffered by HCO3. Selanjutnya saya akan membahas proses terbentuknya telur. Pertama dia melalui ovarium. Proses yang terjadi di ovarium itu ada ovulasi, kemudian masuk ke infundibulum. Proses yang terjadi itu menerima yolk selama 15 menit, kemudian lanjut ke simpang magnum. Proses yang terjadi itu ada sintesis albumin dan sintesis galasa.
Lamanya terjadinya proses sekitar 3 jam, dan material yang dibutuhkan yaitu yang mengandung ion inorganik, protein, karbohidrat, dan air. Kemudian itu ada ismus. Proses yang terjadi di ismus itu ada sintesis membran kerabang, dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1-2 jam, dan materialnya berupa protein, serat, dan air. Kemudian selanjutnya masuk ke kelenjar kerabang. Proses yang terjadi di kelenjar kerabang itu sintesis kerabang. Waktu yang diperlukan 18-21 jam, dan materialnya berupa kalsium, natrium, dan kalium. Yang kemudian masuk ke vagina. Proses yang terjadi itu oviposisi, dan waktu yang dibutuhkan 15 menit. Setelah semua proses dilalui, terbentuklah dan terjadi telur. Dari penjelasan beberapa materi yang telah saya sampaikan, saya harap yang menonton video ini dapat mengerti dan paham. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.